tang 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 tang. Hush, little baby, don't say a word. Mama's gonna buy bread. Halo, jumpa lagi di channel Bayi Balita Sehat. Apa kabar Bunda dan adik bayi? Nah, kali ini saya mau sharing tentang tumbuh kembang anak. Sepertinya sudah lama banget saya tidak sharing tentang tumbuh kembang anak. Nah, untuk usia bayi 7 bulan, 6 bulan menginjak 7 bulan, biasanya pernah nggak sih kita ngelihat adik bayi ini suka menggoyang-goyangkan kepala sambil kadang pernah juga membenturkan kepala. Sekali dibenturkan kepalanya, dia ingin mencoba lagi, terus 2 kali, 3 kali, habis itu menangis. Nah, sebenarnya apa sih alasan mengapa si kecil membenturkan kepalanya? Dari hasil yang beberapa review yang saya baca tentang tumbuh kembang bayi, seperti itu kadang kita terbesit khawatir ya, karena bayi akan merasa kesakitan dan kita buru-buru untuk melarang gitu. Tapi tampaknya si kecil ini sangat menikmati ya, membenturkan kepala, mengoyang-goyang kepala sampai kejeduk gitu. Berbahayakah hal ini dan mengapa ia melakukannya? Membenturkan kepala atau mengangguk-anggukkan kepala adalah hal yang wajar nih bagi bayi. Kegiatan ini merupakan salah satu gerakan ritmis yang mulai ia nikmati saat mencapai usia di atas 6 bulan. Jadi tidak apa-apa ya Bun, kalaupun dia sesekali membenturkan kepala, asalkan kita tetap mengawasinya. Ada beberapa penyebab dari kegiatan membentur-benturkan atau mengangguk-anggukkan kepala yang ia lakukan. Yang pertama, dia menirukan gerakan ayunan gendongan. Nah, kita akan pernah menggendong bayi nih sambil kita menggoyang-goyang gitu. Nah, dia merasa ingin mencoba lagi untuk melakukannya. Pada saat yang seperti ini, bisa jadi si kecil sedang menirukan atau menikmati rasanya digendong dan diayun oleh bunda. Maka ia mengayunkan tubuhnya termasuk kepala. Dia udah sip, pinter. Dia mengayunkan tubuhnya termasuk kepalanya, dan tanpa disadari ia membenturkan kepala ke dinding atau tempat keras lainnya seperti lantai. Nah, namun karena bergoyang memberikan sensasi tenang dan nyaman, ia tidak menyadari bahwa ia telah menyakiti tubuhnya dan membenturkan ke lantai maupun ke dinding. Jadi dia menikmati ya Bu, apalagi kalau kita sambil kasih irama tandang 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 tandang, kayak gitu ya. Kemudian mengalami sakit gusi. Iya Bunda, jadi pada proses ini memang gusinya lagi sakit, kadang suka menggigit sesuatu yang keras maupun yang lunak, itu seperti jarinya Bunda nih. Saat giginya mulai bermunculan, bisa jadi si kecil ini berusaha menghilangkan rasa sakit yang ia alami dengan menggoyangkan atau membenturkan kepala. Gerakan membenturkan kepala bisa mengalihkan perasaan sakit dan tidak nyaman karena gusinya yang bengkak. Jadi berikan hal lain yang bisa membuat gusinya nyaman, misalnya titer atau buah-buahan dingin, agar ia tak lagi membenturkan kepalanya karena sakit gigi. Nah, alasan yang ketiga kenapa ia menganggukkan kepala yaitu karena bayi mengantuk. Jika bayi melakukan hal ini pada saat ia sedang menjelang gitu ya, menjelang tidur siang atau pada saat terbangun di malam hari, bisa jadi cara dia untuk mengusir ngantuk yaitu dengan membenturkan kepala atau menggoyang-goyang kepala. Kadang meski telah sangat mengantuk, si bayi enggan menghentikan kegiatan bermain, jadi pengen bermain terus. Demi tetap terjaga, ia membenturkan kepalanya. Aduh, lucu sekali sepertinya. Ini sama seperti jika Bunda mengantuk kemudian tanpa sengaja terbentur kepala,
dan akhirnya kembali bangun dan terjaga. Iya. Bayi mengalami stres, Bunda. Ayo diambil lagi. Nah, salah satu alasan bayi melakukan hal ini bisa jadi akibat stres yang ia alami karena sedang disapi atau karena sedang berjalan gitu. Kalau usia 7 bulan begini mungkin karena sepi, tidak ada teman, jadi dia terlihat sangat bingung ya. Kemudian dia menggoyang-goyangkan kepala. Membenturkan kepala di saat seperti ini mirip saat orang dewasa melepas kemarahannya dengan memukul ke dinding. Gitu nggak sih, Bun? Sampai membenturkan kepala kita ke dinding kalau kita lagi stres. Nggak juga kali ya, mungkin teriakan atau menangis. Itu bagi Bunda mungkin seperti itu. Nah, cara menyakiti diri sendiri itu melawan stres tidak boleh dibiasakan ya, Bun ya. Jadi harus kita cegah dan kita berusaha untuk menghiburnya dengan bernyanyi maupun bercerita. Nah, hal yang harus diwaspadai ketika seperti ini, kegiatan menganggukkan kepala bisa jadi dimulai sejak usia masuk 6 bulan. Nah, siapa nih yang bayi Bunda yang berusia 6 bulan? Sedangkan kegiatan ini membenturkan kepala biasanya dimulai dari bayi sekitar 9 bulan. Kalau itu ekstrim ya, sampai bentuk-bentukan kepala gitu. Hal ini dapat berlangsung beberapa minggu atau bulan, bahkan bisa lebih setahun. Nah, bisa jadi Bunda khawatir. Namun, ternyata nih menurut para ahli, kebiasaan membenturkan kepala ini tidak berbahaya bagi bayi. Dengan catatan, ia melakukannya dengan keadaan riang ya, bukan karena tertekan gitu, sambil marah-marah, emosi, sambil nangis begitu ya. Nah, ini bisa supaya dia tidak terlalu sering membenturkan kepala atau dia merasa bosan gitu, harus diajak bermain gitu ya, dengan memberikan banyak perhatian dan pelukan. Bunda juga bisa menggendong dan mengayun-ngayun. Pastikan ia benar-benar terlelap sebelum diletakkan sebelum tidur ya, Bun. Nah, jika Bunda tidak memiliki mainan yang bisa dipukul-pukul, nah kita bisa menggunakan alat yang ada di dapur seperti ini. Tuk 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 tuk. Biasanya saya kasih sendok, Bunda. Kemudian sendok ataupun panci bisa diajak menjadi alternatif ya, supaya dia melampiaskan emosinya begitu sambil mendengarkan musik atau kita bisa menyanyikan lagu. Namun jika bayi membenturkan kepalanya setiap saat dalam keadaan selalu marah atau kesakitan disertai perkembangan motorik yang lambat, nah udah seperti ini Bunda harus berkonsultasi dengan dokter anak mengenai masalah ini. Nah, itu tadi ya Bunda ya. Semoga sharing ini bermanfaat buat Bunda semuanya. Selamat beraktivitas dan selamat menikmati kebersamaan dengan adik bayi. Dadah. Sampai jumpa di video selanjutnya.